kesehatan dan kualitas hidup. Jadi prinsip yang mewajarkan di ketofastosis lifestyle ialah fasting, moving, relaxing, feeding, dan sleeping. Ini ialah pola hidup 24 jam yang merupakan bagian dari ancestral lifestyle, gaya hidup nenek moyang kita, atau memang gaya hidup manusia sebenarnya selama jutaan tahun yang mungkin kita lupa. Dari berbagai quest pencarian mengenai bagaimana hidup sehat, mungkin sebetulnya kita tidak perlu menunggu mencari hasil dari jurnal-jurnal terbaru. Nanti akhirnya pola seperti apa, contohnya pola makan seperti apa yang paling sehat, pola hidup seperti apa yang paling sehat. Mungkin kita tidak perlu menunggu hal itu semua. Mungkin yang kita perlukan hanya melihat sejarah yang sudah terjadi. Jadi mungkin kita banyak berpikir untuk lebih sehat supaya kita tidak ada penyakit, apa ya riset terbaru? Kan kita tunggu-tunggu. Tapi seiring ini kita juga malah mengalami peningkatan banyak penyakit-penyakit degeneratif di masa kini. Jadi kalau prinsipnya kita berpikir apakah kita harus pintar dulu agar lebih sehat, dan semakin pintar kita semakin sehat kita, kalau aku rasa kok kayaknya nggak adil ya. Karena Allah menciptakan manusia harusnya sudah sempurna. Walaupun belum berilmu seperti kita saat ini yang pintar-pintar, harusnya desain manusia itu bisa menjaga homeostasisnya sendiri. Walaupun hanya berdasarkan basic insting saat manusia belum sepintar sekarang. Mungkin bukan manusianya yang dibekali ilmu lebih dulu, mungkin lingkungannya, lingkungan asli habitat manusia yang membuat basic insting manusia itu menjadi tidak salah, selalu tepat mengikuti ritme sirkadiannya, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Wita dan Dr. Maharati tadi. Oke. Kita sekarang membahas ritme sirkadian yang sudah dibahas juga oleh narasumber sebelumnya. Seperti yang bilang tadi, Tuhan menciptakan semua spesies di bumi, lokasinya di bumi. Dan bumi bisa ada kehidupan karena matahari. Ini basic solar biologi terhadap semua spesies di bumi. Jadi eksis bumi terhadap matahari itu mengatur semua ritme biologi semua spesies di bumi, mulai dari spesies flora dan spesies fauna. Manusia termasuk spesies fauna, yaitu kita itu spesies hewani. Nabati dan hewani, kita itu spesies hewani, tapi kita hewan yang kebesaran otak, sehingga derajat kita lebih tinggi dibanding hewan lainnya. Tapi sistem biologi kita masuknya ke spesies hewani. Jadi bumi berputar di aksisnya 24 jam. Kita semua sudah tahu itu, tapi sering mengabaikannya. Cycle setiap hari terjadi cycle terhadap cahaya, temperatur, dan kelembapan. Sangat mudah diprediksi, dan organisme-organisme di bumi, flora dan fauna, berevolusi untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka dengan siklus gelap dan terang atau siang dan malam. Itu basic kehidupan di bumi. Ya, solar cycle. Jadi solar cycle ini di bumi semua spesies, termasuk kita manusia, sistem biologi kita mengikuti ritme ini. Bisa kita lupakan. Mungkin nggak dipelajari banget di basic. Aku nggak tahu ya kalau di kedokteran dipelajari nggak sih basic ritme ini? Karena ini basic banget secara biologi. Ya, sampai mengatur endokrin dan nervous system, sistem endokrin dan nervous system kita. Wake, feeding, sleep, fasting, proses ini oksidatif, reduktif, metabolic cycle. Bahkan reaksi-reaksi oksidatif maupun reduktif di level kimia, reaksi-reaksi kimia di dalam sel-sel tubuh kita itu juga diatur oleh ritme sirkadian. Jadi untuk keseimbangan fisiologinya
sel merupakan suatu sel, dan basic sel adalah inti sel. Dan semua fungsi di tubuh kita, mau jantung, mau liver, mau otak, apapun sel di tubuh kita, cara mereka melakukan fungsinya itu berdasarkan transkripsi dari DNA di dalam sel masing-masing. DNA itu master buku besar untuk ditranskripsikan menjadi fungsi. Fungsi jantung, segala reaksi kimia terjadi di jantung hasil transkripsi terhadap gen di DNA yang ada di jantung sesuai fungsinya, menghasilkan enzim-enzim untuk katalisis reaksi. Tapi semua proses itu ternyata terkontrol oleh waktu. Bagaimana waktu bisa mengontrol kapan optimalnya produksi insulin, kapan optimalnya produksi glukagon, kapan optimalnya produksi kortisol. Optimalnya ini ternyata berdasarkan transcription factor. Waktu membuat enhancer, pendorong boost untuk produksi itu paling maksimal. Faktor transkripsi itu ialah bimol dan clock, juga pair dan cry. Ini merupakan pasangan-pasangan transcription factor yang akhirnya nanti akan menghasilkan clock control gene, gen-gen yang optimalnya ditranskripsikan berdasarkan waktu. Dan amazingnya, yang paling amazing, pergantian bimol, clock, dan pair dan cry ini tepat 24 jam. Itu yang amazing. Siklusnya itu seperti benar-benar seperti jam pasir. Jadi uniknya di sel-sel tubuh manusia, semua proses transkripsi dan translasi DNA yang dikontrol oleh bimol dan clock ini itu bisa tepat 24 jam. Tepat bimol dan clock aktif selama 12 jam, tepat pair dan cry aktif selama 12 jam. Z-Gaber time. Ini yang luar biasa kalau kita belajar sampai level sel. Dan semua spesies di bumi, terutama kita manusia sebagai makhluk diurnal, jadi dibagi diurnal dan nokturnal. Diurnal itu artinya aktivitas kita di saat ada cahaya, sedangkan spesies nokturnal aktivitasnya kebalikan di saat gelap. Contohnya burung hantu, contohnya tikus, ya kan? Makanya kalau kita siang lihat tikus nggak sekarang? Kalau malam berisik nggak tuh di loteng? Karena gantian mereka makhluk nokturnal yang aktif, kita makhluk diurnal aktifnya di pagi dan sampai sore hari saat terang. Dan cahaya membuat input ke suprachiasmatic nucleus di hipotalamus kita di dalam otak melalui retina. Ini yang memberikan input, membuat kita menentukan behavior, perilaku kita di bumi, dan juga adaptasi fisiologi kita terhadap perilaku. Jadi ternyata kalau kita nunggu untuk sehat itu seperti apa, mungkin jawabannya sudah ada sejak dulu. Cuma kita hanya perlu mengungkapkan kebenarannya. Karena ini ternyata sudah built-in untuk sehat itu, ternyata sudah built-in di level selnya manusia. Asal kita bisa mengikuti waktu sesuai fitrahnya. Insya Allah, kalau kita mengerti ritme circadian, kita bakal berusaha menjadi fitrahnya. Kita harus hidup seperti apa di bumi. Kalau mau sehat, homeostasisnya kembali. Jadi nggak jalan. Sering. Properti dari circadian clock itu di-trigger oleh cahaya utama, tapi juga bisa di-trigger oleh temperatur, perubahan temperatur. Food, makanan juga mempengaruhi, social cues juga mempengaruhi
mengalami pergeseran dari jam biologis kita. Yang paling utama ialah cahaya matahari, tapi temperatur bisa menyebabkan phase advance atau phase delay dari ritme circadian clock semua sel tubuh kita. Makanan juga mempengaruhi. Nanti akan aku jelaskan bagaimana cara makanan bisa mempengaruhi jam di level sel. Social cues, ini sebelum udah ketebak dan dibahas dari sejak pagi. Stres sangat mempengaruhi, bisa menggeser, bisa membuat delay dari ritme jam-jam biologis di tubuh kita. Jadi ritmenya itu sebenarnya persis bertahan selama 24 jam. Makanya disebut circadian. Circadian itu artinya 24 jam. Otak merupakan sumber sinkronisasi waktu terhadap lingkungan sekitarnya. Otak. Tapi setiap jaringan, setiap sel di tubuh kita punya clock masing-masing yang bergerak tanpa perlu diatur. Jadi anggap aja bumi itu gelap terus karena gerhana matahari dan sebagainya. Tapi di setiap sel tubuh kita, clocknya itu selalu tepat seperti jam pasir 24 jam. Anggap aja jam pasir segini. Saat bimol dan clock nyala sebagai transcription factor, jam pasir dibalik tak. Anggap aja clue awalnya itu cahaya matahari. Tapi anggap aja cahaya materinya itu persis nggak gelap-gelap, anggap aja nggak gelap-gelap. Tetap aja setelah 12 jam, jam pasirnya berputar lagi. Gantian fair dan prime. Jadi cahaya sebagai entrainment pertama, tapi tidak bisa membuat selalu di bimol dan clock terus. Jadi nggak mungkin terjadi bimol dan clock sebagai enhancernya itu selama 24 jam dia sendiri, nggak mungkin. Clocknya berubah. Jadi walaupun mata kita, anggap aja ada orang buta, nggak bisa kena input cahaya, semua clocknya dalam tubuh selnya tetap bergantian 24 jam. 12 jam, 12 jam. Itu namanya Zeitgeber time. Ini yang supra. Jadi suprachiasmatic nucleus ini master synchronizer semua jam biologis di tubuh kita. Itu sebabnya dia langsung terhubung langsung dengan mata sebagai entrainmentnya. Dia mengatur sleep dan wakefulness, ya. Tidur dan terjaga, mengatur rest dan activity rhythm. Kapan kita aktivitas, kapan kita istirahat. Mengatur juga ritme dari berbagai hormon di tubuh kita. Mengatur ritme dari sistem saraf kita, autonomik, simpatetik dan parasimpatetik sistem, stress dan relax. Mengatur core body temperature, berarti mengatur brown adipose tissue, karena kontrol heat, penghasil heat di tubuh kita ialah brown adipose tissue. Jadi dia bisa mengatur clock di brown adipose tissue. Dan juga mengatur feeding pattern, pola kapan manusia sebetulnya. Jadi kita gini, Mas, IF itu intermittent fasting itu bagusnya puasanya pagi ke siang atau puasanya dari siang ke malam? Kan sering jadi pertanyaan kan, perdebatan antara orang-orang yang melakukan puasa. Yang paling tepat itu seperti apa? Rahasianya bakal ketemu setelah kita mengetahui ritmenya diatur seperti apa. Kalau kita mau aku maunya puasanya, aku malah nggak mau makan, aku dari siang udah nggak makan, stop, aku puasanya mendingan ini, aku maunya makan pagi. Ada yang aku pagi nggak makan, aku mulai makannya nanti sore ke malam. Yang benar yang mana? Jadi pertanyaan kan, yang benar apa yang ditujukan oleh jam biologi. Jadi nggak bakal ada perdebatan lagi karena jam biologi maunya jam sekian. Ya. Ritme circadian ini mengatur peripheral organ. Jadi walaupun sumbernya di otak, tapi semua peripheral organ di luar otak dikontrol oleh ritme circadian, sehingga mengatur cell cycle, bahkan siklus sel, apoptosis dan repair DNA itu diatur oleh circadian clock. Dan di dunia di luar bahkan untuk kapan the best timing untuk suatu obat, ini aku nggak ikutan ya, itu juga bisa diatur dengan ritme circadian. Seperti yang Mbak Maharani dan cerita,
dia dari ritme circadian. Makanya dibuat di luar sana sekarang lebih berkembang ialah chronotherapeutics guna medicine. Ya, jadi basicnya ialah semua spesies di bumi hidup di bumi harus beradaptasi dengan solar cycle, gelap dan terang. Masternya cahaya, synchronizer antara suatu spesies, contohnya manusia, yang memberi input ke semua organ agar begitulah cahaya dari otak riset semua untuk berdetiknya sama. Anggapnya gini, begitu ada cahaya jam 6 pagi, SCN riset mulai dari jam 6 pagi. Yang ini kan jamnya mungkin nggak sinkron, tapi dia bisa mensinkronkan ini semua agar start dari nol lagi. Otak masternya dia meriset semuanya, semua organ ini, otot, liver, adrenal gland, kidney, sistem imun, jantung.